Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Insinyur Fahrizal Adnan, STMSC. Saya merupakan dosen di program studi S1 Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Saya aktif sebagai dosen terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019. Selain sebagai dosen, saya juga mendapatkan tugas tambahan sebagai koordinator program studi S1 Teknik Lingkungan. Sebagai pendidik atau dosen di Universitas Mula Warman, saya aktif dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satunya yaitu Dharma Pendidikan dan Pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang pernyataan diri dosen untuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD UKT-PT, sertifikasi dosen tahun 2024. Pada mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Satuan Proses. Mata kuliah Satuan Proses dilaksanakan pada semester ganjil, yaitu semester 3, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa di program studi S1 Teknik Lingkungan Universitas Mula Warman. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS dalam bentuk teori tanpa praktikum. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang satuan proses yang digunakan dalam pengolahan air bersih dan air limbah, menggunakan prinsip-prinsip dasar teknik untuk perhitungan-perhitungan proses, baik itu proses fisika kimia dan proses biologi. Mata kuliah ini merupakan dasar dalam mata kuliah lanjut seperti mata kuliah penyediaan air minum 1 dan 2, dan pengolahan air limbah 1 dan 2. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan 1. Menunjukkan sikap bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Yang kedua, mampu menganalisis permasalahan lingkungan dengan merancang rekayasa yang diperlukan dengan menggunakan konsep teoritis, sains, alam, dan aplikasi lingkungan. Yang ketiga, mengimplementasikan ilmu pengetahuan dengan mewujudkan di berbagai inovatif. Yang keempat, mengimplementasikan engineering principles dalam menyelesaikan masalah rekayasa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan, meliputi penyediaan air bersih, pengolahan sampah, limbah cair, padat dan gas, pengendalian pencemaran udara, serta kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Sistem pembelajaran yang dilakukan melalui mekanisme Delivery, Interactions, dan Assessment atau DIA. Delivery yaitu penyampaian mata kuliah secara menarik dengan memperhatikan metode dan media pembelajaran. Interactions berupa interaksi antara dosen dan mahasiswa, misalnya dalam bentuk tanya jawab ataupun pembimbingan tugas dan yang lainnya. Yang ketiga, assessment berupa penilaian dan evaluasi ketercapaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Ada 9 sub CPMK yang dimiliki oleh mata kuliah Satuan Proses. Sub CPMK yang pertama, mahasiswa memahami dan mengetahui tentang dasar pengetahuan dalam pengembangan rancang bangun suatu sistem pengolahan air dan air limbah. Sub CPMK yang kedua, mahasiswa mengetahui dasar-dasar proses biologis. Sub CPMK yang ketiga, mahasiswa mengetahui proses lumpur aktif. Sub CPMK yang keempat, mahasiswa mengetahui tentang proses pertumbuhan mikroba melekat. Sub CPMK yang kelima, mahasiswa mengetahui tentang aerasi. Sub CPMK yang keenam, mahasiswa mengetahui tentang adsorpsi. Sub CPMK yang ketujuh, mahasiswa mengetahui tentang pertukaran ion. Sub CPMK yang ke-8, mahasiswa mengetahui tentang presipitasi dengan redox. Sub CPMK yang ke-9, mahasiswa mengetahui tentang disinfeksi. Metode penyampaian mata kuliah ini dilaksanakan dengan cara ceramah, diskusi, Student Learning Center atau SCL, dan Problem Based Learning atau PBL. Kuliah ini dilaksanakan selama 16 kali pertemuan, di mana pertemuan ke-8 dilakukan ujian tengah semester, dan pada pertemuan ke-16 dilakukan ujian akhir semester. Untuk sistem penilaian menggunakan skema yang kelima, di mana terdiri dari ujian tengah semester sebanyak 30%, ujian akhir semester mendapatkan porsi 40%, tugas sebesar 20%, dan afektif 10%.
Kegiatan pembelajaran akan disampaikan berupa video micro teaching setelah penjelasan rencana pembelajaran semester RPS dan rencana pembelajaran mata kuliah ini. Video micro teaching pembelajaran berikut dilaksanakan pada pertemuan keempat pada mata kuliah satuan proses, yaitu materi tentang proses lumpur aktif. Pelajaran dilakukan dengan salam pembuka dan berdoa. Dilanjutkan dengan persepsi mata kuliah dan review materi sebelumnya. Selanjutnya dilaksanakan penyampaian mata kuliah yang disisipi dengan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Kita ketemu lagi di perkuliahan, ini pertemuan keempat terkait dengan mata kuliah satuan proses lumpur aktif. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Sebelum bicara lebih lanjut, saya mau persepsi dulu terkait dengan mata kuliah ini. Seperti kita ketahui bersama, kita kenapa perlu belajar ini supaya kita mengetahui bagaimana cara mengolah air limbah. Nah, air limbah itu ada beberapa tahapan dalam pengolahannya. Ada pre-elementary, primary, secondary, dan tertiary. Nah, proses lumpur aktif ini adalah tahapan secondary seperti yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, secondary treatment ini tentu kaitannya bagaimana mengolah parameter-parameter biologi di dalam air limbah. Nah, mungkin masih ingat ya kita pertemuan berikutnya. Oke, pertemuan hari ini kita akan bahas terkait dengan pengolahan air limbah. Seperti kita ketahui bersama, secondary treatment itu adalah salah satunya adalah proses lumpur aktif. Nah, proses lumpur aktif sendiri adalah proses di mana kita mengaktifkan lumpur agar menjadi tempat bakteri untuk hidup. Nah, ketika bakteri itu hidup di sana, maka ketika ada mikroba yang hidup di dalamnya, maka ketika ada polutan-polutan, maka polutan tersebut bisa dimakan oleh bakteri tersebut. Sehingga ketika yang masuk tersebut keluarnya bisa menjadi kualitasnya lebih baik. Nah, apa sih proses lumpur aktif itu? Nah, proses lumpur aktif sendiri adalah proses di mana kita menggunakan media seperti lumpur yang diberikan udara di dalamnya. Nah, karena dia prosesnya adalah proses aerob. Nah, masih ingat nggak apa bedanya aerob sama anaerob? Kalau aerob membutuhkan oksigen. Kalau anaerob tidak butuh oksigen. Nah, lumpur aktif ini butuh oksigen. Kenapa? Karena dia pakai mikroba. Nah, jadi ketika ada mikroba di dalamnya, kita menghembuskan udara. Nah, sehingga mikrobanya bisa hidup. Sedangkan yang dimakan itu adalah polutannya. Secara sederhana seperti itu. Nah, ketika setelah di dalam bak aerasi di mana ada lumpur aktif di dalamnya, dia akan masuk ke dalam bak berikutnya, yaitu adalah bak sedimentasi. Nah, sedimentasi ini tugasnya adalah untuk mengurangi lumpur yang berlebihan sehingga bisa diolah ke pengolahan lumpur. Ada juga yang dikirim balik ke dalam pengolahan ini. Kenapa? Karena ada bakteri yang bagus dan digunakan kembali, dan kalau ada yang sudah bagus juga bisa airnya itu dialirkan menuju pengolahan berikutnya. Jadi di dalam proses sedimentasi ini ada 3 aliran. Ada aliran resirkulasi balik, ada pembuangan air lumpur, dan ada pengolahan menuju pengolahan berikutnya. Nah, jadi proses lumpur aktif itu terjadi di dalam bak aerasinya, di mana ada lumpur aktif dan ada udara yang dihembuskan di dalamnya sehingga mikroba bisa hidup di dalamnya. Nah, tahap-tahap lumpur aktif itu ada 4 tahapan. Ada tahap awal, ada tahap primer, ada sekunder, dan tersier. Tahap awal adalah pertama-tama pemisahan limbah cair dengan bahan-bahan pengotornya, seperti bangkai binatang, batu kecil, dan pengotor lainnya. Sedangkan tahap primer, setelah melalui tahap awal, limbah harus diendapkan sehingga partikel berukuran besar dapat terpisah. Tahap sekunder itu adalah lumpur aktif yang banyak mengandung mikroba, kemudian oksigen diaerasi ke dalam limbah agar terjadi proses oksidasi yang maksimal. Nah, proses sekunder tersebut terjadi di sini, diaerasi. Setelah itu masuk ke tahap tersier, yaitu adalah pada tahap ini terjadi proses nitrifikasi. Persamaan kimianya bisa kita lihat di sini bahwa terjadi proses pembentukan nitrit yang sebelumnya itu berasal dari amonia. Nah, amonia itu kalau misalnya kita di air limbah tercium seperti bau yang tidak menyenangkan. Nah, ketika dia berubah menjadi nitrit, maka dia bisa terurai menjadi yang lebih sederhana, yang sebelumnya kompleks menjadi sederhana, sehingga dia mudah untuk dihilangkan.
Nah, jadi tahap lumpur aktif sendiri ada 4 tahapan. Nah, bagian-bagian dari lumpur aktif seperti kita ketahui tadi ada ada bagian dari unit aerasi, unit sedimentasi, dan pompa resirkulasi. Ini bak aerasinya, ini sedimentasinya, resirkulasi di sini ditaruh nanti akan kembali ke dalam proses aerasi. Nah, kita akan bahas terkait dengan unit aerasi sendiri. Nah, unit aerasi ada di sini ya. Nah, unit aerasi di sini adalah di mana tempatnya bakteri untuk bisa hidup. Nah, bakteri hidup tersendiri dilakukan di dalam tangki ini. Ada yang disebut sebagai RAS atau Return Activated Sludge. Adalah effluent pertama masuk dan tercampur dengan lumpur aktif balik. Jadi, lumpur aktif balik bercampur dengan air limbah segar disebut sebagai RAS di sini. Jadi kalau ada pertanyaan apakah itu disebut sebagai RAS adalah Return Activated Sludge atau juga disebut sebagai lumpur aktif balik atau LAB, membentuk lumpur campuran. Jadi campuran itu disebut sebagai mixed liquor. Jadi lumpur aktif balik bercampur dengan lumpur air limbah yang baru itu disebut sebagai mixed liquor atau campuran lumpur. Aerasi bisa dilakukan juga secara mekanik. Nah, aerasi itu adalah kita berupaya untuk meningkatkan oksigen di dalam bak kita, bak aerasi kita. Itu bisa dengan cara menghembuskan oksigen atau diaduk. Nah, kalau kita misalnya melihat di permukaan air ada yang mengaduk itu juga proses aerasi. Jadi aerasi itu bisa bentuknya adalah jatuhan, misalnya seperti air terjun, seperti air mancur, atau dia seperti pengaduk. Nah, banyak macamnya. Karakteristik dari lumpur aktif adalah daur ulang dari biomasa. Jadi di dalamnya ada biomasa yang bisa kita uraikan. Biasanya waktu tinggal di dalam tangki aerasi kita 4 sampai 8 jam di sini. 4 sampai 8 jam. Nah, setelah tangki aerasi ada juga tangki sedimentasi. Tangki ini digunakan untuk sedimentasi flok mikroba atau lumpur yang dihasilkan selama fase oksidasi dalam tangki aerasi. Lumpur dalam tangki sedimentasi didaur ulang kembali dalam bentuk LAB ke dalam tangki aerasi dan sisanya dibuang untuk menjaga rasio yang tepat antara makanan dan mikroorganisme. Jadi faktor yang berpengaruh di sini itu adalah FM ratio antara jumlah makanan F dan mikrobanya. Kalau makanannya terlalu sedikit, mikrobanya nggak dapat makanan. Kalau makanannya terlalu banyak, mikrobanya sedikit, ya tentu hasil pengolahan airnya juga tidak baik. Oleh karena itu, FM ratio ini perlu dijaga. Ya. Nah, apa sih parameter-parameter yang berpengaruh di dalam ini? Ada yang disebut sebagai MLVSS, Mixed Liquor Volatile Suspended Solid. Nah, mixed liquor volatile suspended solid ini merupakan jumlah total padatan tersuspensi yang berupa material organik dan material termasuk dalamnya adalah mikroorganisme. Jadi kalau kita mau cari MLVSS itu adalah biasanya kalau kita menyaring air limbah itu dengan kertas saring, maka ada padatan yang tertahan kan yang di dalamnya. Nah, padatan tersebut kalau kita panaskan di dalam suhu 550 derajat Celcius, maka berat awal dikurangi berat yang hilang, itulah disebut sebagai volatile suspended solid atau padatan yang menguap. Nah, jadi itu menguap sehingga kita bisa mendapatkan MLVSS. Ada mixed liquor suspended solid, ada namanya juga mixed liquor volatile suspended solid. Nah, perbedaannya adalah kalau mixed liquor suspended solid dipanaskan pada suhu 200 derajat Celcius, sedangkan MLVSS itu dipanaskan maksimal itu 600 sampai 650. Nah, perbedaannya adalah pemanasannya. Ini maksimal sekitar 105, kalau ini 600 sampai 650 derajat Celcius. Jadi ketika dipanaskan maka ada sesuatu berat yang hilang. Nah, itulah selisih antara sebelum dan sesudah. Itulah yang disebut sebagai MLSS dan MLVSS. Sampai sini kita udah belajar terkait dengan dua bab yang ada di lumpur aktif. Dan yang berikutnya adalah kita sudah belajar juga terkait dengan parameter-parameter apa aja yang udah ada di lumpur aktif, baik itu MLSS dan MLVSS. Betul. Nah, ada food to microorganism ratio ini yang saya bilang tadi. Kalau makanannya kebanyakan, mikrobanya lebih sedikit, tentu saja air limbahnya kualitasnya nggak bagus. Tapi kalau mikrobanya kebanyakan, makanan lebih sedikit, nah mikrobanya bisa mati. Oleh karena itu, FM ratio-nya itu harus seimbang. Nah, kalau FM ratio itu dapat dicari dari Q-nya itu adalah debit aliran limbah,
BOD5 adalah biological oxygen demand. Kita bisa mencarinya dengan mencari selisih antara DO di hari pertama dan hari kelima, dan MLSS dikalikan V atau volume tangki aerasi. Nah, satuannya ada, kita bisa cari sehingga kita bisa dapatkan F/M ratio-nya. Ada juga yang disebut sebagai hydraulic retention time atau waktu tinggal hidrolik. Waktu tinggal hidrolik itu bagaimana? Yang mau nanya? Jeffrey, ada pertanyaan? Apa bedanya TSS dan BOD? Bedanya TSS dan BOD. Nah, kalau kita berada di air permukaan misalnya sungai, kalau kita melihat air yang keruh, maka itu tanda adanya padatan-padatan di dalamnya. Nah, padatan itu kita sebut sebagai solid. Nah, untuk mengetahui berapa banyak padatan itu, kita menggunakan parameter namanya TSS, total suspended solid. Sedangkan kalau di permukaan air itu warnanya hijau, berarti organiknya tinggi. Nah, kalau organik tinggi itu ditandai dengan jumlah oksigen terlarutnya menurun. Nah, makanya kita menggunakan parameter BOD atau biological oxygen demand atau oksigen biologi terlarut. Nah, kalau misalnya kebutuhan oksigen biologi, mohon maaf. Nah, kalau misalnya kita gunakan, jadi kalau TSS itu kita mengetahui berapa banyak padatannya, sedangkan biological oxygen demand itu adalah berapa banyak zat organik yang ada di dalam air, begitu ya. Ada pertanyaan lain? Kalau COD sendiri itu bagaimana, Pak? Nah, COD itu ada kaitannya sama BOD. Apa kaitannya? Jadi COD itu di dalamnya itu ada BOD di dalamnya. Jadi BOD itu merupakan bagian dari COD. Nah, perbedaannya adalah kalau BOD itu adalah kebutuhan oksigen biologi, sedangkan COD adalah kebutuhan oksigen kimia. Kebutuhan oksigen biologi itu adalah kebutuhan oksigen yang dibutuhkan oleh mikroba untuk mengolah polutan. Sedangkan kebutuhan oksigen kimia adalah kebutuhan oksigen yang dibutuhkan untuk terjadi sebuah reaksi kimia karena adanya polutan. Nah, jadi COD dan BOD itu adalah parameter yang menunjukkan berapa banyak oksigen terlarut yang di dalam air, di mana satunya adalah kebutuhan oksigen biologi, satunya adalah kebutuhan oksigen kimia. Mungkin demikian. Cukup ya? Oke. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk mempelajari pertemuan kali ini dan mempersiapkan pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pernyataan diri dosen untuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT Sertifikasi Dosen 2024 Bidang Pengajaran atas nama Insinyur Farizal Adnan STMSC. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Fakultas Teknik Universitas Munawarman dan pihak-pihak yang terkait. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Teknik beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berwawasan lingkungan, berasas Pancasila, berbineka tunggal ika. Fakultas Teknik selalu berinovasi, mengembangkan potensi lokal, bermutu dan relevan, berilmu keteknikan, berkembang dan terdepan.